Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, pada pertemuan ini kita akan membahas salah satu aspek paling krusial dalam keselamatan instalasi listrik, yaitu grounding dan proteksi petir. Saya ingin kalian memahami dari awal. Banyak kecelakaan listrik bukan karena sistem tidak bekerja, tetapi karena sistem pengaman seperti grounding tidak dipasang dengan benar. Materi ini berfokus pada grounding, proteksi petir. Mahasiswa sekalian, bayangkan sebuah bangunan dengan instalasi listrik yang canggih, tetapi tidak memiliki grounding. Apa yang terjadi jika terjadi kebocoran arus? Arus tersebut akan mencari jalur terdekat, dan bisa jadi melalui tubuh manusia. Inilah kenapa grounding disebut sebagai sistem keselamatan utama. Tujuan pembelajaran, mahasiswa tidak hanya diharapkan tahu, tetapi memahami konsep, mampu membedakan jenis, menganalisis instalasi nyata. Pertanyaan, kalau kalian melihat panel listrik di lapangan, apakah kalian bisa tahu groundingnya benar atau tidak? Itu target kita hari ini. Konsep utama grounding. Grounding adalah jalur pengaman menuju bumi. Analogi, seperti saluran pembuangan air. Kalau tidak ada saluran, air akan meluap kemana-mana. Dalam listrik, arus gangguan sama dengan air. Grounding sama dengan saluran aman. Fungsi utama, 1. Mengalirkan arus gangguan. 2. Menstabilkan tegangan. 3. Melindungi manusia. Contoh nyata, mesin cuci di rumah. Jika ada kebocoran, grounding akan mengalirkan arus ke tanah, bukan ke tubuh manusia. Diagram sistem grounding. Perhatikan ilustrasi. Dari peralatan, ke kabel grounding, ke elektroda tanah. Arus gangguan tidak boleh melewati manusia. Pertanyaan, kenapa jarak elektroda minimal 2 meter? Jawaban, agar distribusi arus ke tanah lebih efektif dan tidak saling mengganggu. Contoh nyata, rumah modern biasanya menggunakan grounding rod. Panel distribusi terhubung langsung ke tanah. Bahaya tanpa grounding. Tanpa grounding, bodi alat bisa bertegangan, manusia bisa tersengat, proteksi tidak bekerja. Analogi, seperti mobil tanpa rem. Contoh nyata, casing kulkas menyetrum, komputer rusak karena lonjakan. Fakta penting. Tegangan bisa mencapai 220 V di bodi alat. Ini sangat mematikan. 3 jenis grounding. 1. Sistem grounding, menstabilkan sistem. 2. Equipment grounding, melindungi manusia. 3. Grounding proteksi, untuk petir. Analogi, sistem grounding sama dengan fondasi. Equipment grounding sama dengan pagar pengaman. Proteksi petir sama dengan tameng eksternal. Komponen dan resistansi. Komponen utama, ground rod, kabel grounding, panel, standar resistansi, 5 ohm. Pertanyaan, kenapa harus kecil? Jawaban, agar arus gangguan mudah mengalir ke tanah. Faktor, jenis tanah, kelembaban, kedalaman. Contoh, tanah basah lebih baik dari tanah kering. Pengukuran grounding, gunakan earth tester. Langkah, 1. Pasang probe. 2. Ukur resistansi. 3. Evaluasi. Pertanyaan, kalau hasil lebih besar dari 5 ohm? Jawaban, tambah elektroda, perbaiki sistem. Ini sering dilakukan di industri secara berkala. Konsep petir. Petir memiliki tegangan sangat tinggi, arus sangat besar. Analogi, seperti ledakan listrik dari langit. Dampak, alat rusak, kebakaran, gangguan sistem. Contoh, server data center bisa rusak total akibat petir. Sistem proteksi petir. Narasi, sistem terdiri dari 1. Penangkap air terminal. 2. Penghantar daun konduktor. 3. Grounding. Analogi, penangkap sama dengan payung, kabel sama dengan saluran air, tanah sama dengan tempat pembuangan. Komponen petir, air terminal, daun konduktor, grounding, kecepatan sistem sangat penting, milidetik. Pertanyaan, kalau sistem lambat, energi bisa merusak bangunan. Jenis proteksi petir, proteksi eksternal, melindungi dari sambaran langsung. Proteksi internal melindungi dari lonjakan. Contoh, eksternal penangkal petir di atap, internal SPD di panel SPD, SURGEPROTECTION. SPD melindungi dari lonjakan tegangan. Analogi, seperti penyaring listrik, jenis, tipe 1 arus besar, tipe 2 distribusi, tipe 3 dekat alat. Contoh nyata, laptop rusak karena surge tidak ada SPD. Studi kasus-kasus, gedung tanpa grounding plus petir akibat alat rusak, kebakaran, kerugian besar. Masalah bukan pada alat, tapi proteksi tidak ada solusi. Grounding,
Proteksi petir, SPD, inspeksi mahasiswa diminta, analisis instalasi, identifikasi jalur, evaluasi sistem engineer harus bisa membaca sistem nyata. Kesimpulan akhir grounding melindungi manusia proteksi petir melindungi sistem keduanya wajib ada mahasiswa sekalian. Dari materi ini saya ingin kalian ingat, sistem listrik yang baik bukan hanya berfungsi, tetapi aman, andal, dan terlindungi dari gangguan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi mahasiswa sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.